Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Shalom buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Dia, karena kita patut bersyukur kalau kita boleh ada pada saat pagi hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Haleluya, gloria Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus, karena kebaikan-Mu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami hadir di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Karena ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dan lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk gerbang dengan segala puji-pujian kita kepada Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Dengan hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Masuk gerbang. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi
Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian kita. Haleluya, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai dan terus menyertai hidup kita. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi hidup kita dan janji-janjinya adalah terang bagi jalan hidup kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami ya Allah. Kami sungguh bersyukur, kami terbang bersama dengan Engkau. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Sungguh Engkaulah Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Kuasa-Mu selalu memulihkan kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan segenap fokus kita kepada Allah agar kita diberkati melalui firman-Nya. Kita mau katakan, Bapa, Kau yang mengasihiku. Haleluya Yesus.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya,
Benar Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah doa kami Tuhan, bahwa kami tahu dan kami sangat menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Allah, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang dimanapun berada Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami Tuhan, sidang jemaat-Mu memperoleh sukacita, memperoleh berkat yang melimpah daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih. Puji Tuhan, tak terasa waktu terus berjalan. Kita telah memasuki bulan Mei. 1 bulan sudah kita tidak bertemu wajah dengan wajah. Cukup lewat online saja saudara yang kasih. Dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini, banyak masalah yang dihadapi oleh setiap manusia di seluruh dunia dengan adanya wabah ini saudara kasih. Banyak setiap orang minta pertolongan kepada Tuhan. Banyak yang menghadapi masalah yang sangat berat sekali dan krisis-krisis yang sangat merajalela saudaraku. Tapi kita percaya saudara yang kasih, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu tolong menolong kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan akan membimbing kita. Mungkin selama 1 bulan saudara ada di rumah, mungkin saudara bertambah gemuk, tapi saya bertambah kurus. Haleluya. Tapi Tuhan memberi satu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih, kita telah memuji-muji nama Tuhan. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana setiap orang yang bersuluh dan Tuhan siap menerima dan menolong. Bagaimana caranya? Hanya aja beberapa hal yang perlu kita lakukan saudara yang kasih. Nah itu, sebagaimana kita ingin segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, di dalam masalah-masalah yang sulit ini, dalam masalah-masalah yang sangat gentir ini, tapi percaya Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal akan terjawab doa-doa kita bila kita dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan melihat satu ayat saudara yang terkasih di dalam kitab Matius 9. Di situ dikatakan bahwa dalam kitab Matius 9 ayat 27, Matius 9 ayat 27 dikatakan di sini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu. Katanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kehendakmu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Haleluya, saudara yang kasih. Di sini mengkisahkan tentang bagaimana perjalanan Tuhan ke dalam satu kota.
di mana waktu Tuhan bersama rombongannya berjalan bersama-sama, di situ diikuti 2 orang buta. 2 orang buta ini berteriak-teriak dan berkata, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi apa yang terjadi, saudara yang kasih? Tuhan tidak mendengar saat itu. Bukan Tuhan tidak mendengar, memang sengaja Tuhan berdiam saja. Tetapi orang itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudaraku, sekalipun sudah mendengar seruan dari 2 orang buta tersebut, Yesus tidak langsung bertindak. Karena ia hendak menguji kesungguhan iman mereka. Oleh karena itu, Kristus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah, saudara yang kasih, kunci di sini saudara ada 3 hal. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita akan melihat pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita harus rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Menerima apa yang ada. Tuhan pasti akan menolong. Dan hidup dengan penuh semangat. Tuhan ada bersama kita. Ini yang harus kita pegang, saudaraku. Sebelum Tuhan bertindak untuk menolong, Ia ingin memperoleh jawaban yang tulus dari hati. Dan kedua orang buta itu pun menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Inilah saudara yang kasih, jawaban dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Segala sesuatu Engkau punya rencana. Rencanamu indah dalam kehidupan kami. Mungkin secara manusia kami tidak mengerti, tapi kami tahu, waktu kami percaya kepadamu, mukjizat itu terus terjadi, saudara yang kasih. Ini dia, mukjizat itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Kunci untuk menggerakkan hati Tuhan, untuk bertindak menolong dan menyelesaikan persoalan kita yang kita alami adalah hati yang percaya. Ini dia, hati yang percaya. Dengan rendah hati, setelah mendengar jawaban dari 2 orang buta itu, baru Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah menurut imanmu. Ini saudaraku, maka meleklah mata mereka. Jadilah. Inilah saudara yang kasih. Seringkali kita bilang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Masih ragu-ragu, logika kita masih berjalan ke sini dan ke sana. Apakah mungkin Tuhan menolong saya secara manusia? Tidak masuk akal. Nah, dengan kata-kata ini kita akan gagal. Tapi waktu kita percaya, ya Tuhan, aku percaya pertolonganmu tepat pada waktunya. Banyak orang mengingatkan, banyak orang menginginkan berkat-berkat, banyak orang menginginkan pertolongan-pertolongan dan mukjizat-mukjizat dari Allah. Tetapi selama mereka masih mengandalkan logikanya, selama mereka masih mengandalkan kepintaran dan kehebatan manusia dan menggunakan cara-cara manusia, sulit bagi mereka untuk mendapat mukjizat Allah yang terjadi, saudaraku. Ini dia, sangat sulit sekali, saudaraku. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Selain itu, kita harus rendah hati. Adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa diri hebat, pintar, dan mampu, selama kita masih meninggikan diri, tidak mungkin pertolongan itu terjadi, saudaraku. Kita akan tidak terima pertolongan itu. Tapi waktu kita
merendahkan diri, Tuhan campur tangan. Seperti seorang perempuan Kanaan yang mana anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berseru, Tuhan tolonglah kami. Tolonglah anak kami, tolong anak kami. Terus dengan semangat dia datang. Walaupun dia direndahkan sama Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan tidak layak memberi makanan untuk anak-anak diberi kepada anjing. Dan dia menerima ucapan itu sebagai anjing yang bilang, ya, tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Waktu dia dengan rendah hati dan dipercaya tetap semangat kepada Tuhan, Tuhan membuat mujizat, anaknya disembuhkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin melihat secara mata jasmani berbeda dengan orang buta ini. Kita bersyukur. Orang buta, dia tidak melihat apa yang dilakukan Tuhan, tapi dia punya iman dan percaya Tuhan sangat menolong kita. Mari Tuhan kasih, kita tetap semangat dengan keadaan yang ada. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu melindungi kita dan membentengi kita. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah kita sang pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya Dia yang memiliki. Terpujilah namamu. Sekali lagi kuatkanlah iman saudaraku. Percaya, rendah hati, semangat. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah firman menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami tetap semangat dan kuat bersama-Mu. Kami percaya segala sesuatu ada rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka yang telah berulang tahun pada bulan April kemarin Tuhan. Lindungi dan beri kesehatan mereka semuanya. Berkati segala usaha-usaha mereka, rumah tangga mereka, bentengi mereka dengan kuasa-Mu, dan Kau memberi kesehatan mereka semua Tuhan Yesus. Kuserahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman menjadi berkat bagi kami. Sekali lagi, Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat yang mendengar yang saat ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan wajahnya menyinari engkau dan memberikan kasih-Nya, dan wajahnya menghadap engkau dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Amin. Tuhan berkati kita.